Oke, di sini kita akan coba bahas soal tentang celah ganda yang ya. Nah, interferensi celah ganda ini punya persamaan seperti ini. Ya. D sin theta atau dy per L sama dengan M kali lambda. Nah, kalau misalnya ada soal yang kayak gini, tinggal teman-teman lihat aja di sini data-data yang diketahuinya. Variabel-variabel apa yang terdapat pada soal. Nah, dua celah sempit dengan jarak pisah 1 mm. Berarti sesuai dengan persamaan yang ini. Kalau dua celah sempit punya jarak pisah 1 mm, artinya variabel apa itu? Ya betul ya, itu variabel D sama dengan 1 mm. 1 mm kita ubah aja ke SI, jadi 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian berada sejauh 1 meter dari layar. Ya, ini tuh jarak celah ke layar. Jarak celah ke layar ini variabel apa? L-nya ya. Jadi L-nya ini 1 meter. Kemudian jika cahaya merah dengan panjang gelombang sebesar 700 nanometer di sini. Panjang gelombang berarti ini variabel lambda. Ya, disorotkan pada sepasang celah tersebut, tentukan jarak-jarak berikut. Nah, di sini kita tulis variabel yang dikasih tahunya itu lambda. Lambda itu 700 nanometer, artinya kalau 700 nanometer mau kita ubah jadi SI gimana tuh? 700 nanometer itu berarti 7 kali 10 pangkat 2. Ya, ini kan 700 dikali 10 pangkat min 9. Jadi berapa tuh kalau kita hitung nih? Tinggal kita hitung aja pangkatnya. Jadi di sini 2 kurang 9 nih buat pangkatnya. Jadi berapa nih? Lambda sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 7 meter gitu. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menentukan jarak terang atau jarak pita-pita yang terbentuk pada layar, ya. Ini berarti variabel Y yang ditanya, teman-teman. Jadi soal A sampai D ini nanyanya variabel Y. Nah, order-ordernya nanti terbentuk dari tiap pertanyaan dalam soal. Jadi di sini supaya gampang ngerjainnya, kita cari aja nilai Y dengan order 1 dulu. Pakai rumus dy per L sama dengan M kali lambda. Nah, kita kan punya rumus ini. dy per L sama dengan M kali lambda. Nah, nilai M-nya kita pakai 1 aja dulu. Nilai M ini. Kenapa? Supaya gampang. Nanti tinggal kita kali-kali aja buat ngitung soal A, B, C, sama D-nya. Jadi, di sini variabel yang ditanyanya kan variabel Y ya. Variabel Y berarti gimana tuh cara cari Y-nya dari rumus ini? Tinggal kita kali silang aja ya. Jadi di sini Y sama dengan M kali lambda kali L dibagi D. Kita hitung dulu nilai Y-nya jika nilai order M-nya itu 1 ya. Jadi nilai M-nya ini kita hitung 1. Nah, kita masukin dulu nilai Y-nya. Y sama dengan 1 dikali lambdanya tuh berapa? 7 kali 10 pangkat negatif 7 kali L-nya 1 ya, dibagi D-nya berapa tuh? 10 pangkat min 3 ya, 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi 7 kali 1 bagi 1. Ini angka-angkanya dulu ya, kita beresin. Jadi berapa tuh? Iya, jadi 7 kali 10 pangkat. Nah, ini kan min 7. Yang bawahnya min 3. Min 3 naik ke atas. Kalau naik ke atas jadi min 7 tambah 3 jadi min 4 ya. Nah, ini untuk nilai Y untuk order M-nya 1. Nah, kalau kita udah dapat nilai Y untuk order M-nya 1, ya jadi gampang aja buat nyelesain soal-soal yang di bawah gitu. Soal-soal A sampai D.
Nah, nanti tinggal kita kalikan dengan faktor M-nya semua. Nah, di sini soal A katanya jarak terang pusat dengan pita gelap kelima. Berarti soal A terang pusat dengan pita gelap kelima. Nah, kalau misalnya orde gelap, nilai M-nya kelipatan setengah di situ. Jadi yang A nilai M-nya kalau orde gelap kelima artinya 5-nya kita kurangin sama setengah di situ ya. Kan kalau misalnya gelap pertama M-nya itu setengah. Gelap pertama M-nya itu setengah. Gelap kedua M-nya 1,5. Jadi nilai M-nya kita kurangin setengah. Ya. Ini jadi gelap pertama itu M-nya setengah. Gelap kedua itu M-nya 1,5. Gelap ketiga M-nya itu 2,5. Dan seterusnya ya. Jadi 5 dikurangi setengah ya 4,5. Nah, sekarang kalau misal kita mau ngitung nilai Y itu kan sama dengan M kali lambda L per D, ya nggak? Ya, yang ini M kali lambda L per D. Nah, jadi nanti kita tinggal kaliin aja dengan faktor M, karena nilai lambda L per D-nya kan udah dapat 7 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi buat soal A, Y-nya sama dengan 4,5 kali 7 kali 10 pangkat min 4 gitu. Jadi berapa tuh? 4,5 tuh 9/2 ya. 9/2, 9 kali 7 63/2 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, soal B, jarak terang pusat dengan pita terang ketiga. Ya. Terang pusat dengan pita terang ketiga. Nah, kalau misalnya terang berarti kebalikan dari gelap. Kalau misalnya terang itu bilangan bulat nilai ordenya. Ya kalau terang 1 M-nya 1, terang 2 itu M-nya 2, terang 3 itu M-nya 3, terang keempat ya M-nya 4 dan seterusnya. Nah, jarak terang ketiga dengan terang pusat ya berarti langsung aja M-nya 3 gitu ya. Jadi Y di sini sama dengan 3 dikali, nah, lambda L per D yang tadi kita udah dapat yang ini. 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi 3 kali 7 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 21 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya. Yang C, jarak terdekat pita gelap pertama dengan pita terang kedua. Nah, kalau misalnya pola interferensi yang terbentuk di layar itu selang-seling, teman-teman. Ya, jadi ada gelap, ada terang, itu selang-seling. Jadi gini ordernya atau urutannya ya. Jadi sini terang pusat, sini gelap pertama, gitu ya. Terus nanti di sini terang pertama, sini gelap kedua. Nah, di bawah sini gelap pertama lagi. Bawah sini terang pertama. Bawahnya gelap kedua. Nah, pertanyaan di soal di sini adalah jarak terdekat pita gelap pertama dengan terang kedua, ya. Gelap pertama dengan terang kedua. Berarti kalau gelap pertama dengan terang kedua gimana tuh? C. Nilai M-nya di sini sama. Gelap pertama berarti M-nya setengah. Nah, terang kedua berarti M-nya sama dengan 2, ya. Nah, setiap satu pola gelap terang itu nilai M-nya setengah, ya. Gelap pertama dengan terang kedua, berarti ini jalan berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini kaliin setengah, jadi 3 kali setengah berapa? 3 kali setengah, 1,5 ya. Karena setiap ini kan setengah lambda. Setengah, ini setengah, ini setengah. Berarti selisih dari setengah sama 2, berapa nilai M-nya? 1,5, gitu ya. Jadi nanti nilai Y-nya sama dengan 1,5, itu berarti 3/2 dikali 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi
berapa tuh? 21 per 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, gini. Lanjut soal D. Nah, sekarang jarak terjauh pita gelap pertama dengan garis terang kedua. Kalau jarak terjauh pita gelap pertama yang mana sih yang ini? Dan terang kedua. Tadi kan jarak terdekatnya setengah ya. Kalau ini cari jarak terjauhnya berapa nih? Jarak terjauh berarti ini bedanya selisihnya berapa? 1. Kita hitung ya. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 kali setengah kan? 5 kali setengah? Ya 5 per 2 gitu. Dapat dari mana? Jarak terjauh pita gelap pertama berarti tadi nilai D-nya berapa? Nilai M-nya berapa? Setengah. Dan terang kedua, M-nya 2. Kalau yang ini itu dikurangin jadi 2 kurangin setengah. Kalau yang ini kita akan dapat nilai M-nya 2,5 dari mana? Dari 2 ditambah setengah gitu. Jadi tinggal kita kalau jarak terjauh itu tinggal kita jumlahin nilai ordernya gitu. Tinggal kita jumlahin aja. Jadi nilai Y-nya di sini berapa? Y-nya 2 tambah setengah atau 5 per 2 ya. Dikali 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi berapa tuh? 35 per 2 dikali 10 pangkat min 4 meter. Nah udah deh, kita dapat semua jawabannya ya di sini. Ya, ini buat soal A. Ini buat soal B. Ini soal C. Ini soal D. Nah, ini soal tentang interferensi celah ganda yang. Jadi kalau ada soal yang modelnya kayak gini, kita cari dulu nilai Y dengan order 1. Ya dari rumus DY per L sama dengan M lambda ini aja, nanti tinggal dibolak-balik variabel apa yang ditanyanya. Karena di sini semua nanyanya jarak, ya berarti ya variabel Y gitu ya. Gitu aja. Demikian untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.